dipahami betul-betul ya, biar nyambung nanti kalau berdiskusi dengan teman-teman hukum yang lain. Sekarang untuk pengertian tindak pidana. Jadi kalau istilah tindak pidana ini ya, istilah tindak pidana ini dia memiliki makna. Jadi bukan cuma sekedar dua suku kata, tindak dan pidana, bukan itu. Tapi dia memiliki aspek epistemologi yang merupakan bagian daripada kajian hukum. Nah, artinya begini, kalau kita ketika berbicara hukum pidana di Indonesia, kita akan selalu membandingkannya ataupun merujuk kepada hukum Belanda, ya. Karena hukum pidana kita ini tidak akan bisa lepas daripada pengaruh maupun sejarah sistem hukum yang dibawa Belanda diterapkan di Hindia Belanda atau di Indonesia sekarang. Jadi kalau misalnya tindak pidana, dia itu sebenarnya strafbaarvet ya kalau dalam bahasa Belandanya. Jadi ada juga buku-buku hukum yang kalau kita membaca atau membeli buku itu akan selalu ada kata-kata strafbaar atau misalnya KUHP ya, kita undang-undang hukum pidana dalam bahasa Belandanya juga strafbaar, strafbaar wetboek, kita undang-undang hukum pidana namanya. Nah, jadi cuman ada masalah nih antara tindak pidana atau hukum pidana. Jadi orang di Indonesia khususnya akan menghadapi dua istilah ini. Apakah tindak strafbaar tadi itu ada tindak pidana atau hukum pidana? Gitu. Tapi dalam secara praktek, di dalam prakteknya baik tindak pidana atau hukum pidana itu sama aja, ada yang menafsirkan sama, ada juga yang berbeda. Kalau tindak pidana artinya merupakan ini konsep ataupun norma mengenai apa saja perbuatan yang mencakup ataupun bisa disebut sebagai pelanggaran hukum ataupun hal yang dapat dijatuhi hukuman. Tidak semua perbuatan ataupun peristiwa ataupun tindakan yang dapat dikenai hukuman. Hanya perbuatan-perbuatan tertentu saja yang ditentukan di dalam KUHP ataupun perundang-undangan pidana lainnya. Nah, jadi tapi kalau secara istilah baik tindak pidana ataupun hukum pidana dia memiliki makna yang sama. Tetapi dalam bahasa Latinnya itu akan berbeda lagi. Hukum pidana itu dia bisa jadi seperti reh ya. Jadi orang lebih menggunakan kata hukum daripada kata-kata tindak. Kalau hukum itu reh ya artinya hukum ya, dalam bahasa Belanda juga ini sebenarnya. Tapi kalau atau reh delik pidana yang melanggar suatu hukuman, melanggar suatu hukum. Tapi kalau tindak pidana, dia akan sangat umum, hanya mencakup perbuatan-perbuatan saja. Tapi kalau hukum pidana, dia mencakup konsep maupun teori-teori tentang hukum pidana yang dimaksudkan strafbaarvet tadi. Nah, tetapi kalau misalkan sebenarnya kalau dalam arti secara teoritis tidak mengalami masalah yang signifikan ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkan ataupun menggunakannya dalam keseharian. Apakah kita menggunakan istilah tindak pidana atau hukum pidana. Namun kalau hukum pidana ini tadi yang saya sampaikan karena dia sangat luas, dia bisa teori, bisa secara praktek, bisa secara perundang-undangan dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana ini pengertiannya sangat sempit, ya. Jadi hanya
yang dibahas itu hanya tentang istilah dan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, perumusan norma dan sanksi. Nah, kalau kita akan lihat ya, misalnya di sini kalau kita melihat, kalau untuk tindak pidana itu, kita akan mempelajari unsur-unsur tindak pidana. Nah, pertanyaan, apakah unsur-unsur itu? Nah, saya ambil contoh, nanti di undang-undang pidana ya, habis ini akan saya tampilkan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perumusan norma dan sanksi? Nah, jadi unsur-unsur tindak pidana itu adalah suatu rangkaian kata ataupun frasa di dalam pasal. Itu namanya unsur-unsur. Sedangkan perumusan norma dan sanksi adalah perbuatan si regulator ataupun penguasa ataupun legislatif dalam membentuk perundang-undangan. Jadi normanya itu disusun oleh mereka. Apakah normanya norma larangan atau norma perintah atau norma pembatasan, norma pengecualian, norma pemidanaan. Nah, saya ambil contoh, misalkan di dalam pledoi yang saya buat ya, pledoi itu adalah nota pembelaan. Ini adalah kasus klien yang saya dampingi, Ustazah Kinkin Anida di Pengadilan Negeri Tangerang. Beliau dikenai dakwaan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Bunyinya apa pasal 15 ini? Nah, bunyinya itu adalah ini. Barang siapa Oke. Nah, yang namanya unsur-unsur tindak pidana itu ini, barang siapa. Nanti ada teorinya, apa yang dimaksud dengan barang siapa? Nah, unsur barang siapa. Jadi barang siapa itu dalam membuktikan si pelaku itu termasuk kategori memenuhi unsur barang siapa itu dilihat dari subjek hukumnya. Nah, yaitu dalam perkara pidana ini, yang menjadi objek pelaporan adalah akun Facebook yang kemudian diketahui dimiliki oleh Kinkin Anida yang saat ini menjadi terdakwa. Untuk itu barang siapa ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, jadi gini, kalau misalnya terdakwanya adalah Ahmad Fadil, dikenai pasal 15 nomor 1 tahun 46. Dia dituduh ini menyebarkan berita tidak pasti, berita yang dapat membuat kegaduhan, atau berita tersebut dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat atau di kalangan rakyat. Apakah unsur barang siapa ini terpenuhi atau enggak? Karena kalau dalam hukum pidana, apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dihukum, gitu. Nah, ini unsur nomor 1 nih ya, barang siapa. Nanti sebenarnya barang siapa ini ada teorinya juga. Misalnya kan gini, apakah si terdakwa dia memiliki akal yang sehat, bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian, apakah identitasnya si terdakwa ini sudah sesuai dengan KTP-nya. Kalau misalkan ternyata dibuktikan dalam persidangan, terdakwanya dah Kinkin Anida, namanya itu, alamatnya di bla bla bla, umurnya sekian, pekerjaannya ABCD, agamanya Islam. Tetapi yang ada yang disidangkan itu bukan orang yang bernama Kinkin Anida, tapi yang disidangkan misalkan Citra Salma. Citra Salma membela diri di persidangan yang mulia. Saya bukan Kinkin Anida, saya ini Citra Salma. Identitasnya tidak sesuai dengan saya. Kemudian umurnya juga tidak sesuai. Saya masih 19, sedangkan Kinkin sudah 45. Nah, jadi kalau ternyata terbukti seperti itu, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kalau ada satu unsur saja tidak terpenuhi, maka dia harus diputus bebas oleh majelis hakim. Nah, ini unsur yang pertama. Sekarang unsur yang kedua nih. Unsur yang kedua yaitu menyiarkan kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan, atau yang tidak lengkap.
Ya, jadi kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan yang mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menunjukkan keonaran di kalangan rakyat. Jadi nanti di persidangan itu, persidangan pidana, hakim maupun jaksa hanya akan memeriksa saksi-saksi ahli dan terdakwa, arahnya ke sini untuk untuk membuktikan apakah unsur barang siapa ini terpenuhi atau enggak. Unsur menyiarkan kabar baik sampai di kalangan rakyat ini terbukti atau tidak, ya. Nah, kemudian kita ambil contoh untuk membuktikan apakah unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Maka kita selalu pengacara, ya, pembela terdakwa, membuktikan sebaliknya. Barang bukti yang disita oleh polisi ataupun jaksa dan pengadilan itu bukanlah barang bukti ataupun tentang kabar yang tidak pasti. Kalau zaman sekarang disebutnya hoax, ya, kabar palsu, berita palsu, atau misalkan kabar yang berlebihan. Misalnya gini, besok akan ada kerusuhan massal, akan ada pemberontakan, pembakaran istana negara, dan akan ada demonstrasi besar-besaran di DPR dan istana negara yang akan menjatuhkan presiden dan wakil presiden. Wah, itu misalkan si Rizky membuat status itu di Facebooknya. Itu kan kabar menurut orang-orang, wah ini masa sih yang benar nih, ada demonstrasi di DPR dan istana negara dan tujuannya untuk menjatuhkan presiden, mengkudeta presiden dan wakil presiden. Akhirnya ada orang yang membaca, kemudian si status Facebooknya si Rizky tadi dilaporin ke polisi karena dituduh menyebarkan atau menyiarkan kabar yang berkelebihan, gitu, atau kabar yang tidak lengkap, atau kabar yang tidak pasti. Jadi ini kalau ada kata-kata atau, maka dia unsurnya alternatif. Apakah kabar yang tidak pasti yang harus dipenuhi, yang dicari oleh jaksa, atau kabar yang berkelebihan, atau kabar yang tidak lengkap. Jadi ada 3 unsur, yang ada 3 predikat yang harus dipenuhi oleh si terdakwa di dalam persidangan. Kalau ini tidak terbukti sama sekali, maka dia harus bebas, gitu. Kalau ini ada lanjutannya, ya. Jadi unsur yang kedua ini semuanya nih, dari menyiarkan sampai di kalangan rakyat. Ini yang dimaksudkan unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidananya di mana? Coba saya mau nanya ke semuanya. Rifki, coba unsur tindak pidananya ada di mana? Kalau melihat seperti ini. Dari unsur kedua ini, mana yang menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa? Yang mana, Ki? Postingan di akun Facebook, Pak. Hah? Postingan di akun Facebook. Bukan. Ini kan ada unsur nih. Oh. Yang ada di sini nih. Mana yang menjadi tindak pidana itu yang mana? Kata-kata itu. mana? Kata-kata yang mana yang menunjukkan ada unsur tindak pidana? Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Yang lain? Ada pendapat lagi? Citra, coba Citra. Adra? Menyiarkan kabar yang tidak pasti. Oke. Menurut Rifki, keonaran di kalangan rakyat. Kalau Citra, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan yang tidak lengkap. Kalau Hadra apa? Menyiarkan. Menyiarkan apa? Kabar yang tidak pasti. Hah?
Jadi yang menjadi tindak pidana perbuatan tindak pidananya adalah menyiarkan kabar yang tidak pasti, atau menyiarkan kabar yang berkelebihan, atau menyiarkan kabar yang tidak lengkap. Inilah tindak pidananya ada di sini, gitu. Tetapi karena ini adalah delik material, maka ini delik formil ya. Artinya delik formil ini harus berpotensi menimbulkan keonaran, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran. Nah, jadi apakah keonaran ini harus terbukti atau enggak, terjadi atau enggak? Karena ini ada kata-kata dapat ini berarti bisa terjadi, bisa enggak. Jadi intinya kalau kita menyebarkan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan, kabar yang tidak lengkap ya, sepotong-sepotong misalnya, dan kabar yang kita siarkan tadi itu, kita tahu bahwasanya kalau kita posting ini pasti viewer, pembaca atau publik atau netizen pasti akan gaduh, atau masyarakat Indonesia akan rusuh, akan onar, akan timbul keributan. Nah, itu delik formil namanya. Kalau misalkan kabar yang kita kirim ini tidak pasti atau kabar yang berkelebihan itu kita posting ataupun kita sampaikan lewat tulisan, lewat kampanye, lewat lisan atau WA grup atau kemanapun di broadcast, tapi tidak ada keonaran apapun, masyarakat biasa aja. Nah, itu juga tetap kena pidana. Kenapa? Karena yang namanya menerbitkan keonaran ini ada syarat itu menggunakan kata dapat ya, boleh jadi onar, boleh jadi juga enggak gitu. Cara unsur menyiarkan kabar tidak pastinya dia terpenuhi, maka dia bisa dipidana. Begitu ya. Ini yang namanya unsur-unsur dalam tindak pidana. Ya, silakan. Ya. Ya, betul. Nah, yang tadi kamu sampaikan itu adalah kasus yang ini, malahan. Yang ini ya, yang Kinkin Anida. Dia hanya nge-repost, mengirim ulang dari orang yang pertama kali menyebarkan. Itu kan karena sangat viral ya di Facebook, kemudian di-share gitu, share ulang. Tapi kiriman Kinkin Anida ini mencapai ribuan share dan ribuan komen ya. Tetapi orang yang ngeposting pertama kali tidak ditangkap. Tapi mungkin yang menyebarkan itu dia yang ditangkap, yang padahal dia sendiri sama pendapatnya kayak kamu gini. Dia nggak tahu berita yang dia sebar ini tentang RUU Cipta Kerja, tentang demonstrasi RUU Omnibus Law dulu itu. Itu adalah tidak benar. Dia juga baru tahu belakangan. Setelah dia tahu, Bu, ini mah hoax, kata temannya. Langsung dia hapus status Facebooknya. Sudah dihapus, tetap ditangkap. Tahu nggak kenapa dia tetap ditangkap dan langsung ditahan? Karena dia punya followers ataupun pembaca yang sangat banyak, yang berpengaruh. Dia kan tokoh di Indonesia, tokoh ibu-ibu, dan karena postingan dia ini dianggap oleh penguasa sangat mengancam, sangat membuat menurut penguasa itu merugikan. Akhirnya dia langsung ditangkap dan ditahan. Kalau menurut hukum nggak bisa. Kalau kita ngomongin objektif ya, itu nggak bisa ditahan seperti itu.
Ya, sebenarnya sih ini ya, tergantung motifnya. Kalau dia harusnya sih ya, kalau menurut saya apa ya, dia nggak bisa dikenai pidana karena dia adalah korban. Korban ketidaktahuan akan kebenaran itu. Ketika dia tahu itu adalah tidak benar, ya. Tapi gini, kalau ada, ternyata dia tahu nih, dia sadar, oh berita ini berita nggak benar nih, berita yang uh, dapat memprovokasi. Dia dengan sadar menyebarkan itu. Tapi dia tahu bahwasannya itu tidak benar, tidak lengkap atau berlebihan. Dia share. Nah, itu baru dia bisa ditangkap atau dan bisa ditahan ya, atau ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ini kan kondisinya dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu ini berita ini benar apa enggak, karena yang sudah men-share sebelum dia sudah ada ribuan orang yang lebih banyak daripada dia. Karena saking viralnya melalui WhatsApp group, melalui Facebook, IG, Twitter, akhirnya dianggap suatu kebenaran. Setelah itu dianggap suatu kebenaran dan dia yakin itu adalah benar, lalu dia nge-share, tapi dia ditangkap, sedangkan yang lain enggak ditangkap gitu. Jadi sangat politis. Nah itu contoh daripada apa namanya, unsur-unsur tindak pembuktian, unsur-unsur tindak pidana. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Yang sekarang perumusan norma dan sanksi. Apa yang dimaksud dengan perumusan norma dan sanksi? Saya buka file saya ya. Perumusan RUU. Saya buka RUU yang saya bikin ya. Oke. Nah, ini adalah rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor sekian tentang penanggulangan tindak pidana seksual dan perlindungan korban tindak pidana seksual. Yang dimaksud dengan perumusan norma dan pidana ada seperti ini. Kita lihat pasal ini RUU yang kemarin saya sampaikan di Balik DPR RI. Nah, sanksi nih. Pasal 32. Ini ya, ketentuan pidana ya. Misalnya seperti ini. Setiap orang yang pasal 33 ayat 1. Setiap orang yang mengucapkan kata-kata yang melanggar kesusilaan dan bersifat porno kepada seseorang yang tidak terikat perkawinan dengannya dengan maksud melakukan pelecehan seksual secara verbal diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita mengetahui ini norma, rumusan ini norma apa? Siapa yang bisa menjawab? Faiz? Udah bisa mengikuti Faiz? Untuk izinnya maksud sedang ada acara set. Hadra, silakan Hadra. Ada ya, Rifki, silakan Rifki. Pasal 33 ayat 1 ini dia normanya norma tentang apa? Kesusilaan. Ya, dia norma itu norma tentang apa? Kesusilaan itu maksudnya gimana? Nah, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan perumusan norma yaitu
Kalau ada kata-kata yang mengucapkan. Nah, kalau ada ancaman pidana, maka ini ada norma larangan. Setiap orang, jadi dalam bahasa lainnya adalah setiap orang dilarang mengucapkan kata-kata yang melanggar kesusilaan dan bersifat porno. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang jorok ya, yang bersifat porno kepada orang lain, kepada lawan jenis nih. Ini karena ada syaratnya yang tidak terikat perkawinan dengannya. Misalnya si A berbicara yang jorok kepada si B ini perempuan. A dan B ini belum menikah, tidak menikah. Teman biasa gitu atau orang lain. Itu namanya tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual secara verbal ya, secara lisan. Pidananya adalah 6 bulan maksimal. Jadi norma yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 ini adalah norma larangan melakukan pelecehan seksual secara verbal. Lalu apa sanksinya? Sanksinya adalah pidana penjara. Jadi kalau pidana itu ada pidana pokok. Nah, pidana pokok ini yang diatur di dalam KUHP ada 2, yaitu pidana penjara ya, pidana penjara. Kalau KUHP itu cuma satu pidana penjara doang, tapi kalau undang-undang narkotika ada 2. Pidana pokoknya itu pidana penjara dan pidana denda. Tapi ada juga pidana tambahan. Nah, kalau pidana tambahan ini dia bisa seperti kerja paksa, kerja sosial, kemudian pencabutan hak politiknya. Pencabutan hak politik ini maksudnya adalah dia tidak berhak untuk memilih maupun dipilih ya dalam jabatan publik apapun, atau dicabut haknya dalam mengasuh anak, atau dicabut hak-hak privilege lainnya. Itu pidana tambahan. Nah ini rancangan undang-undang itu adalah politik hukum. Jadi perumusan norma dan sanksi itu gimana pembuatnya, gimana saya sebenarnya. Saya pengennya kalau dalam RUU tindak pidana seksual ini pidana tambahannya adalah ganti kerugian. Jadi kalau ada si B tadi ya dilecehkan melalui verbal, dia bisa menuntut ganti kerugian material maupun imaterial. Kemudian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Misalkan ada begini nih, ada komikus ataupun komedian di TV, dia melecehkan lawan jenisnya. Anggaplah si A ini laki-laki, si B ini perempuan. Lalu si A mengatakan kepada si B, B, ini kamu besar sekali, bla bla bla. Dengan omongan dia, penonton pada tertawa, pada senang, ratingnya naik. Jadi si A ini selalu ngomong-ngomong jorok kepada si B. B, kamu seksi deh kalau kamu lagi begini. Oh, itu kamu kelihatan, B. Nah, itu dia kan mendapatkan honor dari lelucon murahan seperti itu ya yang ada di TV. Ketika si B ini tidak menerima dan dia melaporkan ke polisi, maka si B itu bisa menuntut adanya pidana tambahan bagi si pelaku, yaitu adalah honornya dia selama syuting, selama dia mengucapkan kata-kata porno yang verbal atau pelecehan seksual secara verbal, maka itu bisa diambil oleh negara uangnya. Anggaplah dia dalam sebulan dia menghasilkan uang 45 juta gajinya dari lelucon yang si A lakukan. Maka honor dia sama 1 bulan itu selama dia melecehkan perempuan atau melecehkan si B, maka keuntungannya bisa diambil gitu. Atau juga kerja sosial, pembinaan khusus, ini bisa di lembaga-lembaga sosial, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, atau pencabutan jabatan atau profesi. Nah, kalau saya yang melakukan pelecehan seksual secara verbal tadi ya, mengatakan, hey B, kamu ini wah lucu, seksi sekali, kalau kamu kelihatan ininya, itunya. Wah, kalau si B melaporkan saya dengan RUU ini, maka
profesi saya sebagai advokat ataupun sebagai dosen bisa dicabut oleh negara, sehingga saya tidak bisa berpraktek lagi sebagai advokat dan tidak bisa lagi mengajar sebagai dosen. Seperti itu contoh pidana tambahan. Nah, sedangkan perumusan norma ini ada dalam ketika politik hukum, ketika kita membuat RU ini, kemudian kita lempar ke DPR ataupun ke pemerintah untuk dibahas. Nah, ayat 2-nya apa? Nah, bunyinya setiap orang yang dengan sengaja meraba, menyentuh tubuh organ vital, mencium, memeluk, atau memperlihatkan organ vital kepada orang lain yang tidak terikat perkawinan dengannya, diancam karena melakukan pelecehan seksual dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Jadi kalau ada ini setiap orang ini artinya sama dengan barang siapa. Ya, setiap orang sama dengan barang siapa. Ya, jadi kalau di dalam undang-undang itu kita akan selalu menemukan kata-kata ini, setiap orang atau barang siapa di dalam bagian ketentuan pidana. Jadi setiap orang atau barang siapa ini adalah subjek hukum, ya, baik itu perorangan maupun badan hukum. Jadi kalau ada ada perempuan, setiap orang ini bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa anak, bisa orang dewasa atau lansia pun bisa. Kemudian barang siapa juga sama seperti tadi ya, seperti setiap orang. Jadi siapapun intinya yang dengan sengaja meraba atau menyentuh tubuh organ vital. Jadi kan kalau meraba ini bisa perempuan kepada laki-laki ataupun laki-laki kepada perempuan, atau menyentuh tubuh organ vital. Organ vital ini bisa dipahami apapun itu ya. Yang menurut si pemilik tubuh itu adalah vital. Mencium, memeluk, atau memperlihatkan organ vital kepada orang lain yang tidak terikat perkawinan dengannya. Jadi intinya perbuatan atau tindak pidana meraba, menyentuh tubuh organ vital, mencium, memeluk, atau memperlihatkan organ vital kepada orang lain kepada yang bukan pasangan suami atau istrinya, itu baru dipidana. Tetapi kalau meraba, menyentuh, memperlihatkan organ vital kepada pasangannya, kepada suaminya atau istrinya, itu bukan tindak pidana, itu sah karena sudah terikat perkawinan. Tapi kalau dia tidak terikat perkawinan, maka dia bisa dikenai pidana pelecehan seksual, pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, yang ketiganya, ini yang paling banyak terjadi di Indonesia sekarang. Setiap orang yang mengirim dan atau menyebarluaskan gambar dan atau rekaman alat vital kepada orang lain diancam karena melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, ini banyak sekali nih. Ada orang yang mau yang merekam dirinya sendiri lagi mandi atau lagi melakukan hal-hal yang terlarang menurut agama, atau dia memfoto atau mengirim video alat vitalnya dikirim ke orang lain. Nah, kalau orang lain ini bisa lawan jenis, bisa sesama jenis. Anggaplah pelakunya ini adalah laki-laki dan dia mengirim kepada laki-laki juga. Maka orang yang dikirimi video tadi atau gambar-gambar tadi, siapapun bisa melaporkan si pengirim gambar atau rekaman alat vital tadi. Itu kan delik pelecehan seksual atau tindak pidana pelecehan seksual berbasis elektronik ya. Nah, ini contohnya, contoh perumusan norma dan sanksi. Nah, itu yang sedang saya perjuangkan bersama teman-teman aktivis lainnya ya, para pakar hukum yang sedang berjuang sekarang. Kita berjuang dari 2016 sebenarnya memperjuangkan RUU semacam ini, RUU tentang kesusilaan. Nah, sudah paham kan tentang perumusan norma dan sanksi tadi? Paham belum? Oke. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis tindak pidana. Nah, kalau jenis-jenis tindak pidana itu, ini ya, dia ada yang namanya tindak pidana umum, tindak pidana khusus. Ya, jadi kalau tindak pidana umum ini adalah seluruh ketentuan pidana yang ada di dalam KUHP, di KUHP ataupun atau undang-undang pidana di luar KUHP.
Kalian udah pernah baca KUHP belum? Oh, pidana belum. Yang lain udah belum? KUHP. Bisa pasal 372 tentang penggelapan atau 3292 tentang perzinahan atau perkosaan pasal 296. Oh, jadi kalian harus punya bukunya ya. Saya mewajibkan semua mahasiswa saya dimanapun harus beli KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sama KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kuliah di hukum pidana ini wajib punya itu. Nanti sebelum UAS atau setelah UTS semua diwajibkan menunjukkan KUHP-nya. Jadi jangan dari internet. Kalau dari internet itu gini, bahasanya itu ngawur. Jadi karena KUHP kita ini kan terjemahan dari bahasa Belanda. Kalau dari terjemahan itu bahasa itu beda-beda. Kalau kita beli dua buku nih, misalkan buku KUHP yang karangannya Sunarto Suryo Dibroto ya, dengan KUHP yang ditulis oleh Wuliatno, itu beda-beda itu bahasanya. Jadi jangan aneh, kok pasal 5 KUHP bunyi bahasa Indonesia seperti ini, kalau di buku yang ini berbeda. Nah, karena itu terjemahan dari bahasa Belanda, sedangkan pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab. Harusnya kan pemerintah Indonesia itu membuat terjemahan resmi KUHP, terjemahan resmi dari Belanda, sehingga buku-buku KUHP di Indonesia yang beredar itu satu warna, satu bahasa gitu. Tapi yang ada sekarang ya justru karena pemerintahannya lalai, tidak bertanggung jawab, tidak peduli sama pembinaan hukum nasional, jadinya gitu bahasa KUHP-nya itu beda-beda terjemahnya. Jadi saya merekomendasikan untuk KUHP belinya buku yang ditulis oleh Sunarto Suryo Dibroto ya. Kalau itu dia bagus, sekarang ada ininya, ada namanya ada jurisprudensi Mahkamah Agungnya. Sunarto Suryo Dibroto. Bentar ya, saya kasih lihat dulu nih bukunya. Oh. Ini yang muncul apa ya? Gambar apa ya? Oh, tuh. Sekarang yang muncul apa nih? Oke, ada gambar buku KUHP dan KUHP ya? Ya, ada satu buku ini ada KUHP dan ada KUHP. Nah, ini yang menjadi yang paling banyak dipakai sama kami ya, oleh praktisi hukum, para dosen dan para hakim. Karena bagus di buku yang karangannya Narto Suro Dibroto ini, kan di setiap pasalnya, pasal sensorial atau apapun itu, dia di bawahnya ada keterangan ini. Nah, bahwa saya pasal ini pernah sampai sekali tahun 90. Ada jurisprudensinya gitu. Itu memudahkan para advokat, memudahkan hakim juga dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Kalau KUHP di mana-mana sama, karena dia bikinan asli Indonesia, bukan dari Belanda ya.
Rekap itu kan baru disahkan tahun berapa? Tahun 70-an lah. Yang hukum acaranya. Jadi kalau kita mau tahu hak-hak polisi, hak penyidik, hak jaksa, hak tersangka, terlapor, saksi, hakim, pemeriksaan di kepolisian, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, banding, kasasi, itu ada di KUHP ya. Kalau ini ada ini dilengkapi jurisprudensi Mahkamah Agung. Dan Fugret ini adalah putusan pengadilan ketika zaman pemerintah Belanda belum Indonesia merdeka. Karena pasal-pasal yang ada di KUHP ini pasal-pasal dari warisan Belanda ya. Jadi ke depan wajib pada punya semua ya setelah UTS. Oke, kita lanjutkan. Jadi jenis-jenis tindak pidana itu pada dasarnya terbagi jadi dua, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kalau yang tadi yang ada di buku itu, ya, betul. Sekarang udah jelas belum? Oke. Nah kalau tindak pidana umum itu, jadi selain KUHP ada juga apa namanya undang-undang pidana di luar KUHP seperti RUU yang tadi saya sampaikan, RUU tindak pidana seksual. Ada juga undang-undang perlindungan anak. Itu adalah undang-undang perlindungan anak ini juga ada ketentuan pidananya di dalamnya. Itu ada pidana di luar KUHP, tapi dia tetap tindak pidana umum. Kemudian undang-undang ITE. ITE juga dia tindak pidana umum sebenarnya. Ya. Apa bedanya dengan tindak pidana khusus? Nah, kalau secara teori, tindak pidana khusus itu adalah disebutnya ini. Apa sih? Kejahatan luar biasa. Atau ordinary crime. Ya. Jadi kejahatan luar biasa ini atau tindak pidana khusus itu hanya beberapa delik saja. Pertama terorisme, korupsi, narkotika, tindak pidana perdagangan orang, sama apa lagi ya? Kejahatan perang, war of crime. Ya, jadi yang secara universal di seluruh dunia mengakui tindak pidana khusus atau kejahatan luar biasa itu terorisme, korupsi, narkotika, TPPO, dan kejahatan perang, atau apa namanya pemusnahan Jadi pemusnahan ras, suku, agama atau golongan ini yang terjadi di muslim apa yang di Cina tuh apa? Ada yang tahu? Uyghur bukan? Uyghur ya? Figur ya di Cina. Nah, jadi pemusnahan kelompok agama Islam. Itu termasuk kategori tindak pidana khusus atau kejahatan luar biasa. Kalau di Indonesia seperti itu melihatnya. Kemudian pemusnahan ras. Seperti di mana? Di Thailand itu apa namanya? Suku apa? Ras apa? Myanmar, Ustadz. Yang di Myanmar apa? Ini Rohingya. Rohingya. Kalau yang Thailand apa? Patani. Yang di Thailand. Iya, Patani. Jadi ras
Rohingya yang ada di Myanmar maupun Thailand itu juga dimusnahkan oleh rezim Buddha itu ekstrim ya. Jadi pemusnahan atau cleaning apa namanya ya, racial cleaning itu atau sara cleaning, pembersihan suku, agama, ras, golongan di negara tertentu itu adalah kejahatan luar biasa atau ordinary crime, yang mana negara manapun yang melakukan pemusnahan ras, suku, agama atau golongan dapat dijatuhi sanksi hukuman internasional ya lewat ICC, International Criminal Court. Jadi pengadilan pidana internasional seperti itu. Nah, untuk tindak pidana khusus yang ada di Indonesia itu terorisme, korupsi, narkotika, dan TPPO. Serta tapi ini ada undang-undangnya. Tapi kalau kejahatan perang atau pemusnahan ras sara ini kita belum ada undang-undangnya ya. Ini masih mengacu kepada Covenant internasional. Covenant internasional itu ada persetujuan internasional atau hukum internasional. Nah, jadi kalau kita bisa melihat membedakan apa sih tindak pidana umum, tindak pidana khusus, bisa dilihat daripada ancaman pidananya. Biasanya kalau ancaman pidana untuk yang tindak pidana umum itu menggunakan ancaman minimal. Misalkan dihukum penjara bagi pencuri dengan ancaman ancaman maksimal maksudnya. Nah, tindak pidana penjara bagi pencuri dihukum selama-lamanya atau dipenjara selama-lamanya 2 tahun penjara. Gitu. Jadi kalau minimal berapa? Ya hakim boleh memutus 1 bulan, boleh 2 bulan, boleh 1 tahun. Yang penting nggak melebihi batas maksimal. Itu untuk tindak pidana umum. Tapi kalau tindak pidana khusus yang berat-berat tadi seperti terorisme dan sebagainya, dia ancamannya pidana minimal. Contohnya misalkan minimal 3 tahun penjara. Jadi apapun perbuatan seorang teroris, baik dia hanya cuma sekedar mengetahui informasi tapi tidak memberitahukan kepada negara, ke pemerintah ataupun ke polisi, dia bisa diancam dengan tuduhan pasal 13 Undang-Undang Terorisme dengan ancaman minimal 3 tahun penjara. Hakim tidak boleh memutus di bawah minimal 3 tahun ini. Tapi hakim juga malah berhak mau memutus 5 tahun, kayak 10 tahun, 20 tahun juga boleh. Karena untuk tindak pidana khusus ini dia menggunakan ancaman pidana minimal. Ya. Jadi kalau kalian baca di undang-undangnya, undang-undang terorisme atau undang narkotika, itu selalu ancaman pidananya adalah sekurang-kurangnya. Jadi bahasa yang digunakan adalah sekurang-kurangnya, minimal, paling sedikit. Jadi ada 3 nih, ada 3 kata yang biasa digunakan di undang-undang. Kalau sudah ada ancaman pidana minimal ataupun kurang-kurangnya atau paling sedikit, berarti dia kategori tindak pidana berat, ya. Kalau tindak pidana khusus itu dia udah pasti berat, gitu. Tapi kalau tindak pidana umum ada yang berat, ada yang ringan, begitu ya. Kalau selanjutnya untuk ajaran tempat dan waktu tindak pidana ini sudah pernah saya sampaikan waktu pertemuan keberapa ya waktu itu ya. Pertemuan ketiga ya. Nah, asas yang dulu kita sampaikan ya tentang asas legalitas, kemudian asas berlakunya hukum pidana menurut ruang, tempat, dan orang, asas nasionalitas pasif, asas nasionalitas aktif, dan asas universal. Itu nanti ajaran tentang tempat dan waktu tindak pidana ini sama seperti pertemuan sebelumnya tentang asas-asas tadi ya. Sudah pernah saya jelaskan secara komplit waktu itu. Nah, kemudian tentang ajaran tentang penyebab dari suatu akibat. Di dalam hukum pidana, ajaran tentang penyebab dari suatu akibat
uh, itu perdebatan adalah tentang delik formil dan delik material. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak apa perbedaan delik material dan delik formil? Tadi ini udah saya singgung sedikit nih. Silakan. Imam Haris, bisa jawab nggak Imam Haris? Bang Haris. Ada orangnya ya. Rifki bisa jawab nggak perbedaan delik formil dan delik material? Saya Ustadz. Silakan Fadil. Dari delik formil itu apa namanya, delik yang telah dianggap selesai Ustadz, yang dalam telah selesai dilakukannya tindakan yang dilarang dan dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan kalau material itu delik material yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Oke. Bisa diulangi lagi tadi yang delik material apa? Ini saat delik material itu delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik material. Itu formil apa material? Itu material Ustaz. Kalau yang delik formil itu delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Jadi gini, perbedaan delik formil dan delik material itu terletak pada akibat, ya. Akibat akibat dari perbuatan pidananya, sempurnanya tindak pidana. Ini ajaran-ajaran ya, ajaran dari akibat tindak pidana. Kalau dilihat dari sisi akibat itu, kalau delik formil misalkan pencurian, kita buka pasal pencurian ya, contohnya. Ntar saya buka dulu. Saya tampilkan ini ya. Sudah kebaca belum? Baca nggak nih? Pasal 362. Ya. Nah, pasal 362 itu bunyinya barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, jadi kalau pencurian itu begini, dalam prakteknya ada orang yang mencuri, dia ingin mencuri barang di dompet. Anggaplah pelakunya itu mencuri dompetnya si Fadil. Terus kepergok sama si Rifki. Fadil, ada yang mau nyuri dompet kamu tuh. Terus si Fadil langsung berontak. Langsung si pencuri itu ditangkap sama si Fadil dan digebuk, dipukul. Akhirnya dia menyerah. Nah, sedangkan dompetnya masih ada di si Fadil. Belum ada di tangan si pencuri. Apakah si pencuri tadi bisa dikenai hukuman pasal 362 atau enggak? Ada yang mau jawab? Silakan.
Ada yang mau jawab? Orang yang mencuri dompet si Fadil, tapi karena keburu ketahuan sama si Rifki, akhirnya si Fadil langsung berontak dan si pencuri itu dipukul dan dia menyerah. Apakah si pencuri tadi bisa dikatakan mencuri dan bisa dipidana atau tidak? Silakan Rifki jawab. Yang lain juga boleh. Kalau menurut teori ajaran akibat, kalau delik pencurian dia itu termasuk kategori termasuk namanya delik formil. Karena kalau delik formil ini tidak mesti perbuatan itu selesai dikerjakan, ya. Jadi percobaannya pun itu sudah memenuhi unsur pidana, pencobaan pencurian, itu namanya delik formil. Tapi kalau perzinahan misalnya ya, atau termasuk perkosaan juga delik formil. Ada laki-laki yang ingin memperkosa si perempuan, tetapi si laki-laki itu baru membuka bajunya si perempuan dan dia belum menyentuh tubuhnya si perempuan karena ada keburu ketahuan sama orang lain. Woi, ayo kamu jangan memperkosa perempuan. Akhirnya si pelaku perkosaan tadi lari, dia terbirit-birit dan dikejar sama massa. Kemudian ketangkeplah sama massa pelaku perkosaan tadi. Tapi dia belum sempat menyentuh si perempuan. Apa dia kena delik perkosaan atau enggak? Jadi kalau delik formil itu tidak membutuhkan perbuatan itu selesai dilakukan. Kayak tadi pencurian, tidak perlu orang yang mencuri itu dompetnya harus ada di tangan si pencuri dan dibawa kabur, nggak perlu. Dengan dia mencoba mengambil dompet aja itu udah termasuk tindak pidana pencurian. Walaupun pekerjaan yang tidak selesai, dia tetap sudah memenuhi unsur pidana. Perkosaan juga sama. Walaupun dia baru membuka baju, tapi belum menyetubuhi si perempuan tadi, dia sudah kena tindak pidana perkosaan, percobaan perkosaan. Karena delik formil. Delik formil itu adalah walaupun baru niat mau melakukan atau niatnya begini, dia sudah mengendap-endap di depan rumah nih, mau mencuri motor, mundar mandir di depan rumah kita gitu ya, menunggu pemilik rumah kosong atau menunggu pemilik rumah tidur. Dengan dia mengendap-endap dan membuka pagar, itu sudah termasuk tindak pidana pencurian. Ketika dia ketahuan, dia bisa ditangkap dan dipenjara. Itu namanya percobaan pencurian. Nah, begitu itu delik formil. Tapi kalau delik material itu harus sempurna perbuatannya, harus terjadi dulu. Seperti fitnah. Fitnah atau pencemaran nama baik di pasal 310 dan 311 KUHP. Ya kalau fitnah, misalnya saya mau fitnah, wah si Rifki ini dia menyebarkan berita bohong di sosial media dan dimanapun. Saya memfitnah seperti itu. Saya menyampaikannya secara lisan di dalam khutbah, ceramah, atau dalam sosial media saya. Nah, perbuatan saya tadi itu adalah delik material karena perbuatannya sudah sempurna, sudah disampaikan. Jadi tidak mungkin kalau fitnah itu tanpa disampaikan itu nggak mungkin. Pencemaran nama baik juga sama, jadi delik material. Nah, kalau delik material dia mengharuskan adanya korban. Ya, ada korban yang merasa dirugikan atau yang dirugikan secara material atau imaterial. Wah ini si Pak Helmi ini dia memfitnah saya, mencemarkan nama baik saya merasa dirugikan, saya akan laporkan ke polisi. Itu delik material, gitu ya. Termasuk seperti kalau kita nanti merumuskan norma dan sanksi dalam RUU atau Perda yang kita buat, kita harus paham apakah perbuatan pidana itu akan kita susun sebagai delik formil atau delik material nih. Kalau delik formil percobaan aja udah bisa ditangkap, udah bisa dipidana. Kalau delik material harus terjadi dulu. Seperti misalnya undang-undang apa ya yang delik material itu sebenarnya banyak juga ya, seperti undang-undang lalu lintas. Orang bisa disebut melanggar peraturan lalu lintas kalau dia tidak
mentaati pasal-pasal dalam undang-undang lalu lintas. Misalkan dia tidak menggunakan helm, ya, tidak menggunakan helm di jalan raya, lalu dia ditilang, kenapa dia pidana denda. Itu delik material. Tapi kalau dia pakai helm doang, nggak pakai helm, tapi terus baru naik motor di dalam rumah, belum ke jalan raya, maka itu belum bisa dipidana. Karena yang namanya delik material itu perbuatan harus terjadi dulu, gitu ya. Termasuk kalau ada lampu merah nih, lampu lalu lintas, lampunya merah, kita menyerobot, itu delik material, karena dia perbuatannya sudah terjadi, gitu ya. Tapi kalau misalkan lampu lalu lintasnya mati, nggak mati dan nggak ada polisi, jadi acak-acakan kan itu, lalu jadi acak-acakan apa? Jadi kalau misalkan lampunya rusak dan kita menyerobot, itu nggak apa-apa, karena syaratnya perbuatan tindak pidana material ya kalau memang semua perangkat aturannya sudah siap gitu, ada polisi yang jaga atau ada lampu lalu lintas yang nyala gitu. Ya kalau mati bagaimana masyarakat bisa tahu ini dilarang, boleh jalan boleh enggak kan gitu. Kemudian yang terakhir, kira-kira ada yang ingin ditanyakan enggak? Tentang ini ya, tentang pelaku atau pembuat antara lain korporasi dan perluasannya, fogging dan naming. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan enggak? Baik, saya lanjutkan ya. Jadi yang namanya fogging itu tindak percobaan. Tadi saya sampaikan ya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, percobaan perkosaan. Jadi kalau pelaku baru saja membuat tadi, yang baru melakukan percobaan, dia kena yang namanya fogging. Fogging ini bahasa Latin ya, bahasa del naming ini turut serta artinya. Jadi kalau misalkan si gini, ada contoh kasus pencurian tadi ya, misalnya si Faiz jadi pencuri, orang yang masuk ke dalam rumah, si Imam Haris ini orang yang mata-matai jalan di jalanan, kalau misalkan ada yang lewat atau ada yang mau tahuan, dia ngasih tahu. Si Citra orang yang penadah, orang yang akan menerima barang hasil curian misalnya. Kalau fogging tadi yang saya ceritakan, dia baru mengendap-endap di depan rumah, mondar-mandir di depan rumah. Terus si Faiz yang membuka pagar. Nah, semua itu adalah rangkaian percobaan. Ya itu namanya Nah, yang namanya tindak percobaan tadi disebut fogging tadi ya. Tapi nanti ada ini, dalam penjelasannya itu sangat luas, sangat mendalam lagi, teori-teorinya ada ya. Dan yang saya rekomendasikan adalah kalian wajib memiliki buku tentang asas-asas hukum pidana karangan Wiryono Projodiporo. Ya, ini wajib dibeli nih buku ini, jangan sampai enggak. Wiryono Projodiporo itu adalah ketua Mahkamah Agung pertama di Indonesia. Jadi Wiryono ini panutan semua hakim di Indonesia ya yang sekarang. Jadi buku-bukunya dia menjadi rujukan karena pemikiran Wiryono itu sangat cerdas, sangat relevan waktu zaman dari tahun 50 sampai sekarang selalu digunakan pemikirannya dia. Jadi kalian mutlak wajib memiliki buku-buku karya Wiryono Projodiporo.
Pertama, asas-asas hukum pidana. Ini minggu depan wajib punya juga ya, selain KUHP dan KUHAP. Nah, kalau del naming itu artinya turut serta. Ya, kalau fogging itu ada percobaan. Kalau del naming, misalkan begini, ada contoh kasus. Saya adalah pengedar narkotika. Saya yang mengedarkan, yang menjual belikan. Nah, si Azam hanya ini menyiapkan kos-kosannya untuk saya beristirahat. Tapi saya bawa sabu ke kosannya dia. Jam, ini saya nitip dulu ya sabu saya di sini. Saya mau ke warung dulu sebentar. Kemudian ketika saya menjual belikan, perantaranya itu si Fadil. Fadil yang menjadi perantara saya antara penjual dan pembeli. Nah, jadi saya, Azam, dan Fadil ini adalah para pelaku pengedar narkotika. Tapi derajatnya berbeda. Kalau saya sebagai pengedar kena pasal 14, kalau si Fadil sebagai perantara pasal 13, kalau si Azam dia kena pasal 13 atau 14, junto pasal 55. Gitu. Pasal 55 itu di KUHP namanya turut serta. Turut serta membantu suatu tindak pidana. Nah, ini ada teorinya lagi lebih dalam kalau kita ada tatap muka, waktunya lebih lama, ini bisa saya jelaskan lebih rinci ya. Jadi gitu untuk yang namanya konsep del naming atau turut serta. Bagaimana ancaman pidananya? Tentunya akan berbeda. Kalau yang turut serta aja, seperti Azam tadi cuma menyiapkan kos-kosan buat saya tinggal sementara, membawa sabu, ancaman pidananya, hukuman pidananya pasti akan lebih rendah daripada saya. Saya akan lebih berat, saya 20 tahun. Si Fadil 15 tahun, si Azam 5 tahun misalnya. Seperti itu. Nah, sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum kita akhiri. Ya. Oke. Baik. Jadi kalau kita posisinya nggak tahu, benar-benar nggak tahu, tetapi ternyata pergok. Jadi kalau dalam kasus narkotika, karena ada kejahatan luar biasa ya, ordinary crime, polisi nggak bakal percaya begitu aja. Jadi dia tetap akan menangkap semua orang yang ada di dalam kos-kosan itu. Mau dia nggak tahu apa-apa kek, mau dia baru, bahkan ekstrimnya si Azam yang punya kos-kosan. Kemudian si Rifki yang punya sabu. Terus pas kepergok, pasang polisi, si Fadil datang ke kos-kosan Azam, ditangkap juga itu Fadil sama polisi. Jadi semua orang yang ada di lokasi di TKP itu akan ditangkap semua. Nanti polisi akan menentukan apakah dia benar-benar tidak tahu dan sebagainya, tidak terbukti. Tapi dalam prakteknya semua ditangkap dan tidak ada yang dibebaskan kecuali oleh pengadilan. Jadi semua tetap akan diadili dulu dan nanti akan dibuktikan masing-masing di pengadilan apakah si Fadil tadi yang baru datang ketika pemergokan dia terlibat atau enggak, dan si Azam yang tadi tidak tahu apa-apa apakah bisa dibebaskan atau enggak, itu haknya hakim. Tapi dalam praktek penyidikan semua akan ditangkap. Alasan nggak tahu, nggak tahu apa-apa dan sebagainya itu disampaikan untuk membela diri di persidangan. Seperti itu ya, Azam. Ada lagi? Cukup ya? Sudah jam 9 malam.
Yang soal kasus tadi yang disampaikan si Rifki di grup tentang, jadi begini, kalau menurut saya, menurut pendapat hukum saya adalah, secara teori driver online tadi yang sejatinya sebagai korban perampokan ya, korban HP-nya dirampok, kemudian dia menabrak si pelaku tadi, pelaku penjamretan sampai mati. Sebenarnya menurut teori hukum pidana, si orang yang menabrak sampai mati itu dia bisa dipidana. Apakah dia bisa kena kategori nodwir atau pembelaan berlebih yang diatur dalam pasal 56 KUHP? Itu nanti hakim akan melihat. Syarat-syarat pembelaan berlebih adalah hanya satu, yaitu dia tidak ada pilihan lain selain melakukan itu. Nah, kalau dia pelaku yang tadi menabrak penjabret tadi sampai mati, dia masih ada pilihan. Pilihan apa? Dia bisa menabrak dari belakang, bisa mepet dari samping, bisa mengaksonin, gitu ya, atau bisa mencegat dari depan, menyusul dan menghentikan mobilnya tiba-tiba. Masih banyak pilihan. Tapi kalau nodwir, pembelaan berlebih atau pembelaan terpaksa, itu dia nggak ada pilihan lain. Ketika dia diperkosa atau diancam dibunuh atau dijamret, dia ingin membela diri, ternyata ketika membela diri, si pelaku penjamretan tadi kepukul jantungnya langsung mati. Nah, itu masih bisa, itu si pelaku yang tidak sengaja tadi bisa dibebaskan. Nah, nanti perdebatannya adalah bukan di nodwir, bukan di pembelaan berlebihnya, tetapi atau pembelaan kepaksa ya, tapi lebih kepada apakah dia melakukan itu dengan sengaja, dengan sadar. Jadi karena teori kesengajaan ini ada banyak, ada culpa lalai ya, culpa itu kelalaian, atau memang benar-benar sadar, sengajaan dengan maksud, ada sengaja dengan tujuan, itu beda lagi tuh teorinya. Nanti terserah hakim akan memutuskan seperti apa. Tapi kalau dalam pendapat hukum saya, driver online tadi ketika menabrak si pelaku penjamretan, dia dapat menjadi tersangka dan dia bisa dipidana. Pidananya karena membunuh orang. Seperti itu. Ya kan, ada yang ingin berpendapat yang lain, boleh. Ya. 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 Hmm. Ya. Hmm. Ya. Jadi begini, antara dunia teori dan dunia praktek seringkali berbeda ya, bertolak belakang. Tetapi gini, kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, kalau saya hakimnya, saya akan membebaskan dia karena dia terpaksa ya. Sebenarnya dia bukan nodware, dia
bisa jadi overmah. Overmah itu daya paksa. Jadi daya paksa itu dia kalau memang dia tidak sengaja melakukannya dengan niat membela diri, tetapi dia hanya tadinya cuma mau membela diri, tidak ada rencana mau membunuh. Ketika dia pun ditodong ataupun dijambret atau dibegal, dia hanya ingin melarikan diri, tapi ketika ingin melarikan diri, lawannya si pelaku begalnya terbunuh karena tidak sengaja. Misalkan si korban tadi tidak sengaja memukul kepalanya dengan besi lalu meninggal. Padahal menurut dia kalau dengan besi doang paling cuma pingsan atau luka-luka. Tapi kalau kondisi kasus yang tadi, hakim mempertimbangkan karena si korban penjambretan tadi menggunakan pisau dan pelaku penjambretan juga dengan pisau, sama dengan pisau, lalu diberikan putusannya diringankan aja. Sebenarnya seharusnya bebas ya kalau menurut saya. Tapi hakim berpendapat, mungkin hakim melihatnya begini, karena si pelaku pembunuhan tadi yang korban begal itu sudah ditahan oleh polisi, maka kalau dibebaskan nanti jaksa akan kasasi. Jadi lebih baik perkara diselesaikan saja di pengadilan dengan cara dihukum seringan-ringannya. Jadi ketika diputus bukan 3 bulan atau 4 bulan, mungkin dia langsung bebas gitu. Itu menyelesaikan masalah seperti itu. Nanti kita akan belajar lagi lebih dalam apa itu overmah, ya, daya paksa, dan apa itu ngeduwer, pembelaan berlebih, dan sebagainya. Tapi ya kita harus bangga aja. Jadi kampus kita ini, STIP Jakarta, itu sedang dibangun ya, direnovasi 3 lantai, juga pembangunan di belakang kelas. Jadi ini semester depan insya Allah kita tatap muka ya, mudah-mudahan udah bisa offline. Kalau udah offline kita belajar lebih enak nih, nggak ada yang begini-begini nih kuliah susulan malam-malam gitu ya. Terusnya juga nggak ada lagi yang mahasiswa kuliah sambil makan, sambil tidur, sambil main gitu ya, sambil jalan-jalan, sambil ngaji misalnya. Jadi semua lebih tertib kalau offline. Ya mungkin ini saja lagi yang ingin ditanyakan. Cukup ya. Nanti kalau Rifki buku sakunya itu judulnya tentang perselisihan hubungan industrial, tipis itu saya bikin. Nanti kalau offline saya kasih ya kalau tatap muka. Ya, makasih Pak. Kalau yang lain mah kan nggak ada yang komen. Ya, makasih Pak. Ada lagi nggak yang lain? Cukup ya? Cukup Pak, cukup. Oke, mari kita tutup persoalan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.